جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي ودادي بدر الدجى يا زين. Santri itu harus siap ya, petarung ya, taat kepada guru ya, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, kami segenap dari tim Mansaru TV mengucapkan selamat Hari Santri Nasional di tahun 2022. Nah, bertepatan dengan Hari Santri tersebut telah hadir bersama kita di podcast Mansaru, yakni Pak Ustadz Imam Mahrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah dalam keadaan bahagia atau bagaimana Pak? Yang jelas itu bahagia, tetap iman Islam gitu, sehat jasmani rohani itu kenikmatan luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri Pak. Iya, selamat, terima kasih. Selamat Hari Santri. Santri seluruh Indonesia dan seluruh dunia mungkin gitu. Wah, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nggih. Tema Hari Santri tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Menurut Pak Ustadz, tema seperti ini tuh untuk saat ini, apakah sudah sesuai? Tema yang diangkat oleh kemungkinan dari dari Kementerian Agama itu, dari Kementerian Agama. Pasti saya yakin sudah tepat sekali karena sudah melalui proses pemikiran dan ditashkhih gitu ya, bahasanya disepakati oleh tokoh-tokoh, jadi sangat sesuai gitu. Berdaya ini kalau tidak salah kan berdaya, jadi harus ada kemampuan. Jadi santri itu harus mampu, siap gitu ya, siap dengan segala kondisi, sehingga jadi apapun harus siap. Berdaya, jadi harus siap kok disuruh apa oleh kiainya, bimbing atau siapa saja, selama untuk kebaikan agama, kemaslahatan umat ya harus siap. Itu berdaya. Versi saya loh, versi saya memahami seperti itu. Jadi santri itu harus siap dimanapun, kapanpun, dan untuk apa, selama untuk kebaikan Islam, kemaslahatan umat. Itu maksudnya mungkin. Sebelum lebih jauh nih Ustadz, menurut Ustadz sendiri makna santri itu apakah hanya mereka yang intinya kalau sekarang bahasanya mondok seperti itu? Apakah bahasa santri sendiri ini untuk kalangan siapa sih sebenarnya gitu? Ya mungkin santri ini versi saya ya, mohon maaf apabila tidak sepakat. Jadi ya tidak apa-apa, tapi saya juga pernah ya browsing ya, lihat-lihat, memang santri ini idealnya secara umum itu memahami seorang yang menempuh pendidikan dalam sebuah pondok pesantren gitu, dan syukur-syukur bisa melanjutkan perjuangan dari kiainya atau apalah, itulah santri gitu, yang memegang betul kan ajaran Islam gitu, itu santri yang ideal itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, santri ini bisa dimaknai secara luas gitu, apalagi dawuhnya Kiai Mustafa Bisri Gusmus itu juga mengatakan santri itu kalau tidak salah tidak hanya yang di pondok pesantren, tapi apabila akhlak, tingkah lakunya seperti santri itu juga sudah masuk dalam santri itu. Apalagi ada kiai sepuh, kiai ulama besar yang memperjuangkan organisasi atau keislaman, itu juga bisa dikatakan adalah santri seperti itu. Jadi apalagi santri ada tuh ya santri milenial macam-macam sekarang, karena santri sekarang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini juga beban sebenarnya untuk santri-santri semuanya, karena makna santri semakin luas, jadi harus hati-hati juga memegang nama santri itu. Saya kira itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan Hari Santri ini kurang lebih sudah dilakukan sekitar 7 tahun.
yang membedakan hari santri Ustadz nih ya, yang membedakan hari santri untuk tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya, menurut Ustadz ya ada perbedaannya nggak sih? Ya jelas ada perbedaan. Untuk yang pertama, tahun-tahun pertama itu mungkin tidak begitu familiar, mungkin juga masyarakat masih asing gitu ya. Terus kemudian ada pandemi ini sehingga juga tidak begitu, syiarnya belum ada lah. Ini yang tahun ini saya menganggap cukup meriah ya, meriah karena semua lembaga semua juga sudah bisa menerima terkait dengan hari santri. Beda dengan awal-awal ketika hari santri ini digaungkan, mulai ini pro kontra, ya wajar kalau sesuatu yang baru itu pasti ada pro kontra. Tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu, sudah 7 tahun berjalan, akhirnya bisa menerima semuanya. Ya alhamdulillah, jadi semakin meriah menurut saya untuk tahun ini. Semakin meriah. Okay. Kalau di Man1 sendiri dalam rangka untuk memeriahkannya, ini kan saya tahu juga Ustadz juga kalau nggak salah juga panitia pelaksana dari pelaksanaan Hari Besar Islam khususnya di Man1 Bojonegoro. Kegiatan-kegiatan apa aja sih Ustadz yang sudah disiapkan di Man1 Bojonegoro? Ya, terima kasih untuk alhamdulillah ini respon dari pihak madrasah pimpinan khususnya Bapak Kepala sangat mendukung terkait dengan kegiatan Hari Santri, sehingga kemarin kita diberikan tugas untuk memeriahkan dengan mengadakan lomba-lomba di peringatan Hari Santri. Banyak yang terkait dengan kegiatan Hari Santri tersebut, ya semisal mungkin dalam kegiatan keagamaan itu lomba adzan, kemudian lomba sholawat, kemudian kayak TikTok juga. TikTok juga disertakan di dalamnya. TikTok Islami atau apa? Oh, dalam rangka tadi untuk santri milenial. Banyak, terus penulisan juga, literasi terkait dengan santri juga, dan terus puisi juga banyak saya kira. Oh, berarti dari Man1 juga dalam memperingati Hari Santri ini juga menggali potensi dari siswa dari berbagai bidang ya Ustaz ya. Tadi juga dikatakan bahwa ada dari untuk sholawat juga terus kemudian dari TikTok pun juga disertakan di dalamnya seperti itu. Jadi ada untuk tradisi untuk santri dulu mungkin seperti sholawat dan lain sebagainya, dan sekarang kita menyasar untuk di santri milenialnya kita menyertakan adanya TikTok competition ini untuk seperti itu. Terakhir Ustadz, mungkin bisa disampaikan untuk pesan dan kesan untuk teman-teman untuk memaknai Hari Santri ini. Monggo. Baik, terima kasih untuk memaknai Hari Santri, khususnya untuk santri-santri Man1 Bojonegoro, karena kalau santri secara umum itu ada kapasitas tersendiri. Jadi saya hanya pesan kepada santri-santri Man1 Bojonegoro bahwa santri itu harus siap bertarung, taat kepada guru, dan terus belajar. Bentar, konotasinya adalah bertarung. Bertarung dalam hal apa ini, Ustaz? Tarung itu ya maksudnya optimis gitu loh. Jiwa petarung itu kan siap, nggak lembek, nggak mudah pesimis, terus frustasi, itu kan nggak punya jiwa petarung. Kalau saya memaknai petarung itu, jadi santri itu harus siap kapanpun tadi, dimanapun dan apapun, selama itu untuk kebaikan, untuk agamanya, untuk negara, untuk masyarakat, harus siap gitu. Itu maksudnya petarung gitu. Baik Sobat Mansaro, untuk bintang tamu kita yang kedua yakni datang dari siswa. Siswa ini dulunya sudah pernah datang di podcast Mansaro. Kalau dulu kita membahas tentang kesuksesan dia di dalam memanfaatkan media sosial yakni TikTok. Nah, untuk yang sekarang kita akan mengulik nih tentang makna Hari Santri bagi siswa ini. Tak lain tak bukan yakni Wahidah Nazilatul Maghfirah dari kelas 12 IPA 4. Assalamualaikum Zila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sepertinya sangat bahagia sekali. Alhamdulillah cukup bahagia. Cukup bahagia. Nizil sudah kedua kali nih datang di podcast Mansaro. Perasaannya gimana? Senang tapi tetap tremor ya Bu. Tetap tremor. Wah, padahal kan sangat santai ya di sini. Oke. Nizil, kan ini dalam rangka memperingati Hari Santri. Menurut Zila, santri itu apa sih? Siapa sih santri itu? Menurut saya santri itu bukan hanya mereka yang tinggal di pondok pesantren ya Bu. Tapi santri itu semua orang yang mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam, itu mereka bisa dikatakan oleh
dikatakan sebagai seorang santri. Bisa dikatakan sebagai seorang santri. Pengen tahu dulu waktu Zila tahu bahwa di dalam 1 tahun ini tuh ada perayaan Hari Santri. Itu awal mula kamu mengetahui itu kapan sih, Zil? Awal mula saya merayakan Hari Santri itu pas kelas 7. Kelas 7. Saya upacara di alun-alun, saya berangkat dari pondok pesantren bersama teman-teman pakai truk. Naik truk berarti. Wow, Seru ke banget. alun-alun untuk itu naik truk. Iya. Kemarin nih kan kita juga mengikuti upacara Hari Santri. Saya lihat itu mereka tuh ada yang unik nih, pakai sarung seperti itu. Dulu juga pakai sarung kayak gitu. Iya. Kita dari pondok punya sarung seragam satu pondok gitu, Bu. Jadi kita pakai seragam semua sarung sama, pakai Iya. baju putih dan jilbab putih. Oh, itu dan itu naik truk. Iya, Bu. Oh, naik truknya pas pulang. Kita berangkat jalan kaki sampai ke alun-alun. Berangkatnya naik jalan kaki, terus pulangnya naik truk itu. Wah, itu yang sangat berkesan ya untuk perayaan Hari Santri. Terus kemudian kalau untuk menurut Zila yang membedakan perayaan Hari Santri tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut Zila itu lebih meriah kapan sih? Apakah dulu waktu awal-awal diciptakannya ada Hari Santri atau untuk justru yang sekarang? Tentunya sekarang ya, Bu. Jauh lebih meriah. Semua santri itu jadi lebih familiar sekarang untuk mengikuti upacara Hari Santri. Apalagi untuk tahun ini saya mewakili MAN 1 bersama teman-teman Padus diundang Wah. untuk mengisi Padus di upacara. Oh, Kabupaten. berarti kemarin untuk pelaksanaan upacara Hari Santri di alun-alun Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berarti Zila adalah termasuk dari jajaran Padus kemarin. Betul sekali. Wah, selamat Zila. Bagaimana perasaannya nyanyi menyanyikan lagu Hari Santri khususnya kan ya, terus lagu-lagu Indonesia Raya langsung di depan Ibu Bupati, perasaannya gimana? Cukup senang dan kami sama teman-teman juga merasa bangga. Merasa bangga. Apakah sebelumnya baru pertama kali ini atau sebelumnya memang Padus dari Mansaro ini juga sudah mengikuti mungkin diundang dari Pemkab sendiri atau Iya, bagaimana? kemarin juga habis diundang untuk acara pembukaan lomba MTQ, Bu, di Oh. Pemkab Bojonegoro. Di Pemkab Bojonegoro. Wah, berarti luar biasa sekali nih untuk Padus namanya? MAN Sanada. Wah, tim paduan suara Mansanada luar biasa. Kalau kayak gini, kalau Zila datang ke sini kayaknya nggak afdol ya. Pengen tahu nih, kok dia sampai bisa direkrut menjadi salah satu tim paduan suara dari Mansanada. Mungkin kalau dulu kita sudah sudah nodong Zila untuk bersolawat. Nah, untuk kali ini juga harus dong untuk bersolawat. Mungkin bisa ditunjukkan solawatnya. Apakah masih sama seperti dulu atau sudah berubah? Silakan. جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين عسر فؤادي ودادي بدر الدجى يا زين قبل الحلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة أبهى علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاء وفرح بنداك طه جد بنذر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Wah, luar biasa sekali. Ternyata suaranya tidak berubah, Sobat Mansaro. Oke, Zila, terakhir nih, mungkin ada pesan dan kesan untuk para Sobat Mansaro tentang Hari Santri hari ini. Untuk teman-teman
Teman Mansaro tetap semangat dalam menuntut ilmu. Walau banyak halangan, walau banyak rintangan, kita harus tetap sabar dan istiqomah untuk masa depan yang cerah. Dan selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia. Selamat Hari Santri untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari podcast Mansaro pada hari ini. Saya Azimatul Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.